Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dan saya Musda Mawang. Pada kesempatan kali ini, tutorial yang saya sampaikan tentang cara mengisi laporan SPT 1770 IS pajak tahunan 2021 PNS dengan e-filing. Catatan awal, pertama, tutorial ini saya buat berdasarkan pengalaman selama ini dalam mengisi SPT tahunan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ilmunya secara langsung tidak resmi. Mohon ampun dan maaf jika ada kesalahan. Tolong koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya. Dan jika benar, lanjutkan perjuangan kita. Semangat 45 untuk pajak tahunan. Jangan lupa sambil ditanyakan dan koordinasikan langsung dengan kantor pajak setempat karena bisa saja ada perubahan sistem webnya atau peraturan yang terbaru. Untuk alamat pajak yang diakses https://djponline.pajak.go.id. Untuk bahan atau dokumen yang diperlukan dalam pengisian SPT tahunan ini antara lain: pertama, lampiran SPT tahunan atau bukti potong pajak penghasilan pasal 21. Biasanya didapat atau diberikan oleh bendahara gaji Satgas masing-masing atau instansi masing-masing. 2. Daftar penghasilan selain gaji induk seperti tunjangan, honorarium, dan sejenisnya. 3. Rincian daftar harta baik bergerak atau tidak bergerak sampai dengan tahun 2021 untuk perolehannya. 4. Daftar keluarga dan tanggungan. 5. Daftar hutang jika ada. Selebihnya seperti itu. Untuk yang lainnya nanti bisa disesuaikan. Kita langsung saja cara pengisiannya. Kita buka alamat ini. Untuk pengisiannya bisa menggunakan HP Android atau komputer atau laptop. Di sini saya contohkan menggunakan perangkat komputer atau laptop. Ini sudah terbuka dashboard awal halaman pajaknya. Kita silang saja jika ada informasi seperti ini. Ini sebenarnya informasi. Kita silang. Silakan login dengan NPWP, nomor pokok wajib pajak masing-masing beserta kata sandinya. Ini saya login salah satu pegawai MTSN 1 HSS. Masukkan kata sandi dan kode keamanan di bagian samping ini. Setelah itu kita coba klik login. Jika jaringan internetnya lancar atau pajaknya lancar, maka akan muncul dashboard seperti ini. Di bagian lapor, tinggal diklik untuk mengubah profil. Di bagian profil ini, silakan diubah. Jika ada yang pemuktahiran atau ada yang terbaru, bisa emailnya tidak aktif lagi, bisa diubah, atau yang lainnya, silakan disesuaikan saja. Saya langsung ke bagian lapor ini saja, klik lapor. Di bawah ada pilihan pengisian SPT secara elektronik e-filing. Pilih yang e-filing. Klik yang e-filing ini. Maka akan muncul daftar SPT yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya untuk tahun-tahun yang lalu. Ini dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk membuat laporan yang baru tahun 2021 ini, tinggal diklik buat SPT. Klik buat SPT ini. Maka akan muncul formulir SPT dan pertanyaan. Untuk petunjuk bisa dilihat di sini. Ini untuk petunjuk. Sampai dibaca bisa. Saya langsung saja ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tergantung masing-masing. Secara umum biasanya tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Saya pilih tidak.
Jawabannya tergantung masing-masing. Ini apakah penghasilan buntu yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika kurang dari 60 juta rupiah, maka jawabannya ya. Maka akan menggunakan SPT 1770SS. Di sini saya contohkan penghasilan bruto yang lebih dari 60 juta rupiah, maka saya jawab di sini tidak. Jadi kita akan mengisi formulir 1770S. Untuk melihat penghasilan ini bisa saja ditaksir atau dikira-kira. Misal ini untuk gaji induk, ini tadi bukti potong yang diberikan bendahara gaji atau bendahara pengeluaran di satker atau instansi masing-masing. Di sini juga bisa dilihat penghasilan gaji induk. Ini penghasilan bagian bawah ada penghasilan ini. Jumlah penghasilan ini sudah 60 juta rupiah, penghasilan kotornya, mohon maaf, 66 juta rupiah. Sedangkan untuk penghasilan yang lain ini belum lagi, seperti misal ada tunjangan kinerja atau tunjangan pengisi guru, artinya sudah lebih 60 juta rupiah. Jadi saya pilih yang tadi 60 juta rupiah lebih. Sekarang kita lanjutkan. Kita pilih yang dengan bentuk formulir ini saja, bagian atas. Kita klik SPT 1770S dengan formulir. Pilih tahun pajak tahun 2021 untuk tahun ini. Status SPT normal terlebih dahulu karena baru pertama. Nanti jika ada kesalahan, lakukan pembetulan. Ini normal terlebih dahulu pilihannya. Klik selanjutnya. Ini bagian A, penghasilan yang dikenakan pihak final atau bersifat final. Klik tambah jika ada. Biasanya di sini ada honor dari APBN atau honorarium lainnya yang bersumber dari APBD atau APBN tadi. Saya pilih yang ini saja, honorarium atas beban APBD atau APBN. Ini bisa dimasukkan di sini seperti uang makan, tunjangan kinerja atau honor-honor lainnya, tunjangan pengofisi, dan sejenisnya, yang intinya sumber dananya berasal dari APBD atau APBN. Untuk ini bisa ditanyakan kepada bendahara gaji satker masing-masing atau instansi masing-masing berapa total pendapatan Anda atau teman-teman selama kurun waktu 1 tahun. Ini saya sudah lengkap, kebetulan saya sebagai operator gaji. Ini ada lengkap sertifikasi, token, uang makan, token guru, misal saya buka saja seperti ini rekapnya untuk perhitungannya. Jadi lengkap ini pendapatan dari Januari sampai dengan Desember 1 tahun penuh. Ini namanya tadi yang saya ingin laporkan SPT-nya. Atas nama Haji Syahriah ini, pendapatan brutonya ini 46 juta untuk tunjangan pengofisi guru. Kita buka lagi untuk uang makannya. Uang makan, nanti ditambahkan saja keseluruhannya. Ini untuk uang makannya. Untuk token selisih ini tidak mendapatkan token selisih karena sertifikasinya lebih besar daripada tunjangan kinerjanya. Jadi cuma 2 ini saja. Jika ada token selisih, silakan ditambahkan dengan token selisih atau honor-honor lainnya bisa saja ditambahkan. Saya contohkan 2 ini saja, saya tambahkan, saya masukkan nanti ke pajak tadi. Diambil yang kotornya. Jadi berapa penghasilannya di sini tinggal dimasukkan. Untuk PPh terhutang tidak ada, no. Setelah itu tinggal disimpan. Untuk pendapatan yang lain bisa, misalnya ada pendapatan lain seperti penghasilan lain dikenakan pajak atau yang lainnya, silakan dibaca di sini. Untuk pilihannya disesuaikan saja. Saya cukupkan yang ini saja untuk pendapatan
atau penghasilan yang kenalan PPh final atau bersifat final. Kita lanjutkan ke daftar harta. Lanjut daftar harta. Untuk menambah yang baru, klik tambah di sini. Ini untuk menambah yang baru, dimasukkan kode hartanya, disesuaikan seuang tunai atau yang lainnya, dipilih saja. Terus diisi nama harta, tahun perolehan, harga barang, keterangan. Ini saya ambil untuk harta yang tahun lalu, klik yang ini jika ingin mengambil harta yang tahun lalu. Seperti ini, tinggal ditambahkan yang lainnya. Ini saya contohkan satu saja. Harta yang tahun lalu, untuk tambah baru tadi tinggal diklik tambah, masukkan kode hartanya yang diingin direkam atau dicatat. Seperti itu, mudah saja. Kita lanjutkan ke daftar utang. Untuk daftar utang ini jika ada sama tinggal ditambah. Untuk utang SPT tahun lalu tinggal klik di sini. Jika ada, jika tidak ada seperti ini, tidak ada hutang, berarti untuk tahun lalu. Jika ada yang baru tinggal ditambah, masukkan kode utangnya apa, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjam, jumlah, tinggal simpan. Oke, kita lanjutkan. Daftar tanggungan. Sama seperti tadi, untuk yang baru tinggal ditambah, untuk yang tahun lalu tinggal diambil di sini. Seperti ini, jika ada anak, silakan dimasukkan anaknya, klik tambah, dan lain sebagainya. Jika ada perubahan atau pemuktahiran, datanya disesuaikan saja. Ini saya lanjutkan, klik selanjutnya. Ini jika ada bunga, royalti, siwa, hadiah, dan lain sebagainya, silakan diisi. Jika tidak ada, dilewati saja, langsung ke bagian B. Ini sama untuk bagian B, jika tidak ada langsung ke bukti potong. Ini wajib diisi. Bukti potong ini jangan sampai dilewati, karena jika tidak diisi tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Klik lanjut ke bukti potong. Silakan ditambah. Jenis pajak disesuaikan dengan jenisnya. PPh pasal 21. Yang ini tadi, yang bukti potong dari bendahara ini 1 tahun penuh. Dengan aplikasi gaji Satker, PPh pasal 21, lampiran 1B SPT tahunan. NPWP pemotong, ini masukkan NPWP instansi atau bendahara atau Satker. Misal NPWP bendahara kami atau satuan kerja kami, MTSN 1 ASS. Sudah dimasukkan, nanti otomatis di sini akan muncul jika nomor NPWP yang dimasukkan benar. Nomor bukti potong silakan dimasukkan. Nomor buktinya ini misal ini saya masukkan. Ini misal saja. Nanti disesuaikan untuk bukti potongnya. Tanggal misal tanggal bukti potong saya ambil tanggal terakhir 31 Desember 2021. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, lihat tadi lampiran SPT-nya. Ini PPh pasal 21 yang telah dipotong 99.350 di bagian bawah. Sebenarnya ini ditanggung pemerintah untuk pajak gaji induk PNS ini. Jika tidak salah di TV, pajaknya ditanggung pemerintah. Karena sifatnya nihil atau dikembalikan lagi. Tunjangan pajaknya, ada tunjangan pajaknya dan potongan. Artinya bolak-balik. Seperti ini. Jadi pastikan di bawah ini sudah nihil. Hingga diambil. Masukkan, terakhir tinggal disimpan. Lanjutkan pengisiannya. Jadi wajib diisi untuk potong ini. Lanjutkan, klik selanjutnya. Ini status perkawinan. Dilihat dari lampiran SPT tadi. Ini statusnya kawin. Karena pada kenyataannya ada juga yang sebenarnya kawin tapi digaji tidak kawin. Misal yang menanggung suami atau istrinya, akhirnya ditanggung oleh pasangan yang lain. Jadi statusnya tidak kawin. Sebenarnya secara nyata si pegawai itu kawin. Jadi di sini lihatnya statusnya di lampiran SPT tahunan tadi yang didapat dari bendahara. Ini statusnya di sini kawin. Hingga dimasukkan kawin pilihannya. Ini pilih saya kepala keluarga seperti itu, tinggal klik lanjut. Untuk penghasilan neto ini kita lihat tadi dari sumber dokumen SPT ini tadi. Penghasilan neto di bagian bawah.
scroll ke bawah ada penghasilan itu. Ini penghasilan itu untuk penghitungan PPh pasal 21 ini sama saja dengan bagian atas ini. Jadi bukan penghasilan bungutu yang masukkan untuk bungutu yang ini. Jadi kita ambil yang itu karena isiannya disesuaikan dengan isian pajaknya. Oke. Penghasilan luar negeri, coba lihat apakah ada, biasanya tidak ada untuk penghasilan luar negeri. Sudah. Ini penghasilan luar negeri kita isi 0. Jumlah penghasilan itu sama. Zakat jika ada, ini saya isi 0. Setelah itu kita klik lanjut ke B. Ini disesuaikan lagi statusnya karena untuk PTKP-nya berubah tergantung statusnya. Misalnya kawin 0 anak, kawin 2 anak tentunya beda. Ini disesuaikan dengan lampiran SPT-nya tadi. Ini kita lihat kembali untuk statusnya kawin tanpa anak 00. Berarti isiannya 0. Ini pastikan sama 58.500. Kita coba scroll ke bawah, ini PTKP-nya 58.500 rupiah. Seperti itu, kita klik ke lanjut ke C. Ini sudah otomatis, tidak perlu lagi diisi. Lanjut ke C. Ini juga sudah otomatis. Pastinya sama PPh terutangnya. Jika benar isiannya ini sama. Kita lanjutkan. Ini jika ada pengembalian sudah diisi, jika tidak ada dilanjutkan saja atau dilewati, klik lanjut ke D. Jika ada silahkan diisi untuk PPh, biasanya tidak ada yang ini tidak ada, silahkan lanjut ke E. Pastikan di bagian bawah terakhir statusnya nihil. Jika tidak nihil berarti ada yang salah isiannya, dicek kembali atau diperiksa kembali isiannya, kembali ke D, misal ada yang salah, kembali ke C, silahkan disesuaikan. Ini saya lanjut saja karena sudah nihil, kita klik lanjut ke F. Untuk ini silahkan jika ada PPh pasal 25, saya langsung lanjut ke pernyataan. Setelah itu kita klik setuju. Klik selanjutnya, sudah setuju, pastikan tadi isiannya sudah benar, lengkap, dan jelas. Klik selanjutnya, maka akan ada form isian seperti ini. Untuk mendapatkan kode verifikasi, klik di sini. Klik, mau dimasukkan ke nomor HP atau lewat SMS biasanya atau ke email. Jadi pastikan untuk email ini atau nomor HP aktif, bisa dibuka karena nanti kodenya masuk ke salah satu, bisa ke email atau ke SMS tergantung pilihan kita. Jadi pastikan baik nomor HP atau emailnya aktif yang bisa dibuka. Saya pilih yang email saja. Di sini saya menggunakan email sementara Yopmail supaya mudah dibuka saja karena tidak menggunakan password untuk Yopmail ini. Nanti saya contohkan cara menggunakan Yopmail. Oke, setelah itu tinggal klik OK. Ya, nanti akan masuk kode verifikasinya di sini. Coba kita buka Yopmail tadi. Ketikkan seperti itu saja Yopmail, maka akan muncul di pencarian Google seperti ini. Tinggal dimasukkan di sini namanya tadi, enter your inbox here. Masukkan namanya tadi, pastikan namanya benar, klik tanda panah masuk ini. Mudah saja, sangat simpel ini. Untuk Yopmail tidak perlu menggunakan password dan cara mendaftarnya juga mudah. Untuk pendaftaran di sini saya tidak contohkan, silakan cari saja informasinya. Ini kode verifikasinya tadi. Jika belum masuk bisa diulang karena bisa saja server pajaknya jaringannya agak banyak. Jadi biasanya lambat. Jika jaringannya normal biasanya masuk. Tinggal dimasukkan kode verifikasinya, kirim SPT. Info akan dipilih layanan respon kita terhadap layanan ini, puas atau tidak puas. Saya puas saja. Otomatis akan masuk daftar SPT di sini untuk laporannya. Jika masuk di inbox ini untuk bukti lapor, silakan di replace. Intinya masuk ke email tadi. Ini jika ada seperti ini, klik saya buka tersebut terlebih dahulu.
Jika ada isian, setelah klik saya bukan robot, nanti dipilih sesuaikan dengan pertanyaannya. Misal, pilih nama jalan, pilih jalan atau mobil, silahkan disesuaikan pilihannya. Ini otomatis langsung muncul, tidak ada pilihan, jadi sudah terbuka langsung. Ini hasilnya seperti ini. Untuk mencetak ulang tadi bisa di sini. Ini, lihat FBI, bukti elektroniknya. Untuk mengirim ulang ke email. Untuk melihat tinggal di sini saja. Di copy ini bisa ke Word atau ke lain, bisa mengopi. Saya contohkan seperti ini. Jika malas membuka di email untuk bukti potongnya, seperti ini. Selesai untuk laporan SPT tahunan dengan e-filing 1770S. Sangat mudah. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya dalam tutorial ini. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.